Jadi, Draugr adalah makhluk yang sejenis zombie, tetapi dia ini sangat cepat gerakannya. Konon, salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Draugr ini adalah dia ini dapat mengendalikan sebuah cuaca. Untuk tempat tinggalnya, Draugr sendiri biasanya memilih rumah tua ataupun terkadang dia itu lebih memilih untuk berdiam di kuburannya, yang dimana kalau siang hari dia itu akan tertidur, lalu pada malam hari dia ini baru mulai beraksi dan meneror masyarakat sekitar. Legenda mengenai Draugr sendiri sudah banyak diceritakan oleh rakyat Norwegia. Rakyat Norwegia sendiri percaya kalau Draugr ini kemunculannya itu ditandai dengan kabut yang sangat tebal. Yang dimana nih, kalau kabut itu sudah ada, maka tandanya Draugr ini akan tiba dan mulai memburu manusia dan mulai membunuh hewan-hewan. Oh ya, satu lagi. Draugr sendiri memiliki kemampuan yang cukup unik, yaitu dia ini dapat masuk ke dalam mimpi manusia dan menghancurkan pikiran manusia. Gak seperti kebanyakan makhluk yang sudah dihidupkan lainnya, yang dimana biasanya makhluk yang habis dihidupkan kembali atau biasa kita sebut sebagai zombie, kadang itu tidak memiliki pikiran lagi. Berbeda dengan Draugr. Draugr ini memiliki pikirannya, yang dimana pikirannya ini sama seperti masa hidupnya. Dan bahkan nih, Draugr sendiri memiliki kekuatan lebih seperti layaknya superhero. Hal ini dikarenakan Draugr ini memiliki tugas untuk menjaga kuburannya agar tidak dijarah oleh para perampok. Namun tak jarang tuh kalau Draugr ini sering sekali tuh mengganggu manusia dan mulai menyelewengkan kekuatannya. Lalu untuk pencegahan, kalau sewaktu-waktu ya Draugr ini bisa bangkit, orang-orang Nordik percaya tuh kalau ada cara terkhusus untuk mengatasi serangan Draugr. Jadi caranya adalah kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, maka orang yang sudah meninggal dunia ini akan dimasukkan ke dalam peti, yang dimana peti ini adalah peti yang bisa digunakan sekali pakai. Yang dimana yang aku maksud di sini adalah peti yang dipakai dari Draugr ini harus peti sekali pakai, yang dimana pintunya hanya terbuka oleh satu arah. Untuk teknik penguburan dari mayat yang dicegahkan untuk tidak menjadi Draugr adalah kalau mayat ini sudah meninggal, disarankan tuh ketika hendak dikuburkan, tolong tuh kaki dari mayat ini, yang terutama jempolnya ini, tolong diikatkan oleh sesuatu yang sangat kuat lah, supaya Draugr ini tidak bisa bangkit. Selanjutnya adalah kalian akan memasukkan jasadnya ini, kakinya ini harus terlebih dahulu masuk ke petinya. Hal ini bertujuan agar andai kata nih mayat ini berubah menjadi Draugr, mayat ini tidak akan bisa mengetahui lokasinya dan mencegah untuk Draugr ini juga bangkit dari kuburnya. Ya, walaupun hal ini masih menjadi spekulasi aja sih, karena Draugr ini juga memiliki kemampuan khusus, yaitu mengubah dirinya menjadi sesuatu. Salah satunya itu adalah Draugr ini bisa berubah menjadi uap. Tapi tenang aja tuh, kalau Draugr ini kan tetap manusia yang sudah meninggal, yang dimana Draugr sendiri ini adalah makhluk yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan lagi. Jadi ketika dibangkitkan lagi, proses pembusukan dari suatu mayat pasti akan tetap berjalan. Hal inilah yang terjadi pada Draugr. Jadi Draugr ini ketika bangkit, proses pembusukan tidak akan berhenti, bahkan tetap berlanjut hingga tubuhnya ini hancur. Yang dimana konon kalau kalian ingin mengalahkan Draugr, salah satunya adalah menunggunya hancur terlebih dahulu oleh proses pembusukan. Tapi kalau kalian merasa cara ini cukup lama, kalian bisa memotong tubuhnya ataupun membakar tubuhnya menjadi abu. Tetapi terkadang tuh hal ini cukup
berbahaya karena Draugr sendiri memiliki kekuatan super. Jadi kalau kalian merasa terlalu berbahaya dengan serangan yang satu ini, kalian bisa menggunakan cara yang satu ini. Jadi cara selanjutnya untuk mengalahkan Draugr ini adalah kalian itu harus menyeret Draugr ini ke pemakamannya. Lalu tunggulah waktu yang tepat ketika kalian harus menyerangnya. Dan kalau waktu itu sudah tiba, aku saranin nih, seranglah kepalanya ini dan penggal kepalanya. Karena konon ketika kepalanya sudah dipenggal, maka Draugr ini tidak bisa hidup kembali. Tapi tahukah kalian kalau Draugr ini juga memiliki variasi lainnya, yaitu Haugbui. Haugbui sendiri merupakan penghuni sebuah gundukan mayat, yang dimana tugasnya Haugbui ini hanya untuk menjaga kuburan mereka agar tidak dijarah oleh para perampok. Tapi meskipun demikian ya, Haugbui ini tidak melakukan penyerangan kepada manusia yang tidak mulai menyerangnya terlebih dahulu. Jadi Haugbui ini baru mulai menyerang ketika dia ini mulai merasa terganggu dan mulai merasa kalau kuburannya ini akan dirampok. Gak banyak yang bisa aku temuin informasi tentang Draugr ini, karena minimnya informasi serta banyak cerita-cerita yang simpang siur mengenai Draugr dan Haugbui ini. Tapi yang jelas, Draugr ini akan muncul dalam sebuah game yang bernama God of War Ragnarok. Dalam game itu, Haugbui ini diceritakan sebagai makhluk yang telah hidup kembali dan kemudian menjadi salah satu musuh yang harus kita hadapi. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah Draugr ini sungguhan nyata atau mungkin hanya sebuah spekulasi yang dibuat-buat oleh masyarakat zaman dulu agar banyak orang tidak melakukan perampokan ke dalam makam? Atau mungkin nih kalian punya pendapat tersendiri nih? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu hantu dari sebuah kapal yang konon kapal ini ceritanya sedikit mirip dengan Titanic. Tapi yang membedakan di sini adalah kalau Titanic kalau sudah tenggelam ya sudah tenggelam. Tetapi kalau kapal yang satu ini dia akan terus menambahkan wujudnya setiap 50 tahun sekali. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang wajib kalian tonton, karena di video di atas sini adalah video rekomendasi yang serem kalian tonton. Atau yang di bawah ini aku sudah ngebahas tentang salah satu fakta dan mitos horor dari salah satu hantu yang ada di Indonesia. I'll see you guys next time. Bye.